Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu dengan NIM 1807164 dari kelas 3C PGSD. Jadi, di sini saya akan menyampaikan tentang masalah yang mungkin terjadi di beberapa wilayah kalian. Nah, jadi saya di sini akan menyampaikan tentang pencemaran lingkungan. Langsung dimulai saja ya, teman-teman. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan tentang pengertian pencemaran lingkungan itu sendiri. Pengertian pencemaran lingkungan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 1 butir 14 yang berbunyi pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Jadi, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, serta berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3 jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, ada pencemaran air. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam badan air seperti laut, danau, sungai, air tanah, dan lainnya yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Perubahan dalam sifat fisik, kimia, ataupun biologis air akan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme hidup. Pencemaran air bisa terjadi dari limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian. Kedua, ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah didefinisikan sebagai keadaan terkontaminasinya tanah dari polutan yang dapat mempengaruhi karakteristik tanah, baik secara fisik, kimia, ataupun biologisnya, sehingga mengganggu kehidupan makhluk hidup. Pencemaran tanah pada umumnya disebabkan oleh zat-zat kimia yang dibuang secara langsung. Pencemaran bisa juga oleh sampah anorganik yang tidak bisa terurai. Yang ketiga atau yang terakhir ada pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih unsur kimia, fisik, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Standar pencemaran udara dapat ditentukan berdasarkan 5 zat pencemaran utama, yaitu karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon, dan partikel debu. Zat-zat polutan ini dapat dihasilkan dari penggunaan alat-alat tertentu seperti AC, kendaraan bermotor, dan hair dryer, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan ciri-ciri seperti apa sih lingkungan yang tercemar. Yang pertama, ada ciri-ciri tanah yang tercemar. A. Tingginya derajat keasaman atau pH tanah. B. Hilangnya unsur hara dari tanah. C. Tidak adanya tanda-tanda pertumbuhan jamur atau mikroorganisme lain. D. Minimnya kandungan mineral. E. Mengandung plastik dan bahan-bahan yang tidak dapat diurai. Kedua, ciri-ciri air yang tercemar. A. Adanya bahan-bahan pelarut dan endapan. B. Berbau. C. Derajat keasaman tidak netral. D. Mikroorganisme yang berlebih. E. Memiliki rasa. E. Suhu air berubah. G. Berwarna. Ketiga, ciri-ciri udara yang tercemar. A. Kadar karbon dioksida tinggi. B. Berwarna. C. Bau. D. Pengap. E. Menyebabkan iritasi mata. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor penyebab pencemaran lingkungan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan antara lain peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan
eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Selain itu, pencemaran lingkungan pada kenyataannya juga dapat disebabkan oleh proses alam itu sendiri. Adapun faktor penyebab pencemaran lingkungan secara rinci adalah sebagai berikut. A. Hasil kegiatan manusia. 1. Limbah rumah tangga. 2. Limbah hasil produksi pertanian seperti penggunaan pestisida. 3. Penggunaan zat radioaktif sebagai iradiator seperti kepentingan rumah sakit untuk bidang radiografi. 4. Penggunaan kendaraan bermotor. 5. Produksi pertambangan. 6. Produksi industri. B. Proses perubahan alamiah. Pada umumnya terjadi akibat dari bencana alam seperti aktivitas vulkanisme dan tektonisme serta unsur-unsur langit. Selanjutnya, saya akan membahas upaya-upaya penanggulangan pencemaran lingkungan. 1. Menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. A. Mengurangi pemakaian bahan-bahan pencemar lingkungan. Salah satu upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan adalah dengan mengurangi konsumsi barang dan bahan yang dapat merusak lingkungan. Kebiasaan-kebiasaan berikut ini mencerminkan upaya untuk mengurangi penggunaan barang atau bahan-bahan yang dapat mencemari lingkungan, yaitu 1. Menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. 2. Mengurangi penggunaan bahan-bahan yang sulit terurai seperti sampah dari bahan kaleng, plastik, dan kaca, dan lain sebagainya. 3. Menghindari penggunaan deterjen secara berlebihan. 4. Menghindari penggunaan pupuk dan insektisida yang berlebihan. B. Memakai ulang. Daur ulang merupakan upaya mengolah barang atau benda yang sudah dipakai untuk dipakai kembali. Sebagai contoh, botol minuman dari gelas yang telah diminum, isinya kemudian diserahkan lagi ke pengecer. Dari pengecer, botol tersebut dikembalikan ke pabrik dan digunakan lagi sebagai botol minuman yang sama berkali-kali. Cara ini sangat bermanfaat dalam menghemat sumber daya alam karena tidak perlu membuat botol baru terus-menerus. C. Daur ulang. Daur ulang merupakan upaya mengolah barang atau benda yang sudah dipakai untuk dipakai kembali. Sebagai contoh, sebuah kaleng makanan yang telah habis isinya kemudian dibentuk menjadi sebuah mainan anak. Kaleng tersebut awalnya adalah untuk membungkus makanan, tapi kemudian diolah menjadi mainan anak-anak. 2. Pengendalian pencemaran air. Beberapa hal berikut dapat dilakukan agar lingkungan perairan kita dapat terjaga fungsinya, yaitu A. Tidak membuang sampah dan bahan-bahan pencemar ke sungai, danau, dan laut. B. Jika terpaksa harus membuang ke sungai, limbah diolah terlebih dahulu sehingga tidak membahayakan lingkungan. C. Melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada pihak-pihak yang mencemari lingkungan perairan, terutama limbah B3, bahan berbahaya beracun. D. Bersama-sama anggota masyarakat lainnya melakukan upaya untuk menjaga sungai dari pencemaran. 3. Pencegahan pencemaran udara. A. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. B. Mengganti sumber energi yang ramah lingkungan. C. Menggunakan kendaraan yang hemat energi. D. Mengurangi konsumsi produk dari pabrik yang menimbulkan pencemaran udara. 4. Pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan. A. Memberdayakan masyarakat sekitar hutan baik berupa peningkatan pengetahuan tentang hutan maupun pendapatan dan pendidikannya. B. Melatih tenaga penyuluh lapangan kebakaran hutan dan lahan. C. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan menjaga kelestarian hutan. D. Membuat peta rawan kebakaran hutan.
Meningkatkan koordinasi atau hubungan antara lembaga yang berkepentingan dengan hutan. Selanjutnya, tentang upaya penanganan pencemaran lingkungan. Upaya penanganan pencemaran lingkungan yang dilakukan dengan beberapa cara, yaitu A. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang telah rusak. B. Melakukan kerjasama dengan negara lain dalam menangani kerusakan hutan. C. Meningkatkan pengawasan terhadap kebakaran hutan sehingga dengan cepat dapat ditanggulangi. D. Memberantas praktik penebangan hutan tanpa izin atau illegal logging. Memberikan sanksi atau hukuman yang berat bagi mereka yang melakukan penebangan liar. Alhamdulillah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi tentang pencemaran lingkungan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.